Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aulanisa, mahasiswa Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Oke, selesai. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita pada pagi hari ini sampai selesai dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini ada teman-teman yang tidak masuk. Oke, hadir semua ya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan yang ada pada hewan. Oke, adik-adik pasti sering kan melihat hewan? Ya pasti sering lah, karena hewan itu banyak di sekitar kita, seperti ayam, kucing, kambing, itu kan ada di sekitar kita semua. Nah, pernah nggak adik-adik berpikir, kan di tumbuhan itu ada memiliki jaringan-jaringan yang dapat membantunya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalau pada hewan, pernah nggak adik-adik berpikir jaringan apa aja sih yang ada pada hewan itu, sehingga si hewan itu dapat melakukan aktivitas tumbuh dan berkembangnya? Pernah nggak berpikir seperti itu? Baik, adik-adik pasti juga pernah kan memperhatikan kucing yang sedang melompat. Nah, kira-kira Anda bisa menjelaskan nggak keterkaitan antara aktivitas kucing tersebut dengan materi jaringan kita pada hari ini? Ada yang bisa? Oke, benar sekali. Kucing itu dapat melompat karena di dalam tubuhnya tersusun atas jaringan otot yang melekat pada rangka. Nah, selain jaringan otot, jaringan penyusun tubuh hewan itu juga ada namanya jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan hewan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama. Macam-macam jaringan hewan. Ada 4 macam jaringan hewan: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun luar. Fungsi jaringan epitel: yang pertama, sebagai perlindungan, sebagai penerima impuls, sebagai alat absorpsi, sebagai alat sekresi, sebagai alat penyaring atau filtrasi, dan sebagai alat ekskresi. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat, menyokong, dan menambat jaringan-jaringan maupun organ-organ pada manusia. Fungsi jaringan ikat: melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ, mengisi rongga di antar organ, mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain, dan yang terakhir mengangkut sisa-sisa metabolisme ke saluran pengeluaran. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sekelompok sel yang memiliki mikrofilamen aktif dan miosin sehingga mampu berkontraksi.
Fungsi jaringan otot: menggerakkan rangka, tulang, menggerakkan organ pencernaan, menggerakkan jantung, menahan tekanan. Yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang hanya terdapat pada manusia dan hewan. Nah, ini adalah bagian-bagian sel saraf. Dapat dilihat ada dendrit, ada akson, ada selubung myelin, dan lain-lain. Jenis-jenis sel saraf: ada sel saraf sensorik, sel saraf penghubung, dan sel saraf motorik. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tapi menuju sistem saraf pusat ataupun sebaliknya. Nah, baik kan sudah dilihat video tadi. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyusun tubuh hewan itu, jaringan penyusun tubuh hewan itu ada 4 macam yang memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya itu ada jaringan epitel yang letaknya itu melapisi permukaan tubuh atau organ. Terus ada jaringan otot yang membantu kita untuk bergerak, itu ada jaringan saraf yang mengantarkan rangsangan, ada jaringan ikat yang mengikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Nah, jaringan yang satu dengan jaringan yang lain ini tuh memiliki keterkaitan sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita. Oke, berhubung waktu belajar sudah habis, kita lanjutkan minggu depan saja ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.